kabar nih kalian yang ada di rumah? Semoga senantiasa sehat dan tentunya tetap bersemangat. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga 5M, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan pastinya senantiasa mencuci tangan. Oh iya, bagi kalian yang baru aja menonton AADK ini, kalian tahu nggak sih apa itu AADK? Nah, AADK atau biasa disebut dengan Ada Apa Dengan Kosayu adalah acara podcast di YouTube Kosayu yang membahas seputaran dengan acara-acara di Kosayu yang tentunya seru-seru banget ya. Bener banget. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang Pelangi Bangsaku, sebuah event yang paling dinantikan oleh semua siswa-siswi Kosayu dan pastinya teman-teman di rumah. Dan kali ini kita akan mengundang narasumber yang pastinya kece dong. Kece banget. Nah, untuk hari ini saya sebagai host bersama dengan teman saya Tabita Syagian dan saya Sandra. Untuk episode kali ini kami akan membantu kalian dalam acara hari ini ya. Dengan narasumber kita yang pastinya udah paling kece banget paling kece. Oke. Kalau gitu kita langsung memperkenalkan aja gimana narasumbernya. Oke. Hai Pak Bismo. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore Tabita sama Sandra. Sorry Pak. Apa kabar? Sehat ya? Puji Tuhan sehat. Oke. Gak terasa nih Pak, semester baru kita udah mulai dan ini udah masuk bulan Oktober nih Pak. Nah. Biasanya bulan Oktober nih kayak bulan puncaknya Kosayu gitu loh Pak. Iya bener banget. Iya kan? Hmm. Nah, apa sih event yang harus dilaksanakan dan akan dilaksanakan di Kosayu pada bulan Oktober ini? Coba kalian tebak dulu. Wih, tebak dulu. Tebak. Apa yang kalian tahu tentang bulan Oktober ini? Apa ya Tap ya? Ulang tahun sekolah nggak mungkin Oh, gak sih? nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ulang tahun Pak Bismo jangan-jangan. Oh, Ya, bisa jadi. Bisa Ulang jadi. tahun saya juga bulan ini. Wih. Oh, berarti sekalian dirayain gitu Pak. Boleh. Tapi kira-kira apa ya? Ayo coba tebak. Momen ini adalah momen yang paling besar. Momen-momen yang paling besar yang dimiliki oleh sekolah kita. Coba ingat-ingat lagi. Kayaknya aku tahu deh. Apa? PB bukan sih? Yes, betul. PP. Pelangi Bangsaku. Wih, Iya. keren. Nah, kalian semua penasaran nggak sih asal-usul dan segala macam tentang PB tahun ini? Pasti penasaran banget gak sih? Penasaran sih, masa Iya. enggak? Masa enggak? Nah, mulai aja kita tanya-tanya sama narasumber kece kita. Oke. Siap. Pak Bismo, Oke. sebagai dari desas-desus yang saya dengar, Pak Bismo ini katanya sebagai ketua panitia PB tahun ini. Wih, Jago ya? Paling keren. Jago sih. ngeri ya, desas-desus ya. Iya, Saya desas-desus. kayak kejahatan gitu ya. Enggak dong, ini kan kabar baik. Kabar baik. Ya, jadi begini, sekolah memberikan kepercayaan saya untuk mengkoordinir untuk acara ini. Jadi sayalah yang dipilih oleh sekolah. Itu. Nah, PB ini tentunya pasti beda dengan PB yang sudah-sudah. Kalian tahu? Kenapa tuh Pak? Kenapa tuh Pak? Beda. PB. Saya mau tanya dulu nih. Kira-kira PB kita udah keberapa itu? Coba Banyak ya? ingat-ingat. Banyak ya? Kalau Anda tuh sering lihat YouTube, sering lihat berita-berita tentang saya pasti ingat. Kemarin tuh PB yang berapa yang terakhir? Apa ya Tap ya? Apa ya? Kayaknya udah ke 9 ya? 9 deh kayaknya tahun ini. Yes, Benar nggak Pak? betul. Oh benar. 2 tahun yang lalu itu adalah PB 8 dan sekarang kita masuk ke PB 9. Keren. Kalau tahun ini kira-kira kalau nggak salah ini ada kumpulan-kumpulan daerah-daerah gitu loh Pak. Jadi kayak siswanya disatukan dalam satu kelompok Ya. daerah. Itu disebutnya apa dan bagaimana cara pembagiannya Pak? Itu jadi kumpulan-kumpulan anak-anak itu kita namakan paksi ya. Jadi Paksi. persaudaraan anak Kolose Santo Yusuf. Nah, cara baginya itu bagaimana? Berdasarkan asal daerah siswa-siswi. Misalnya nih Tabita ini dari Papua, berarti Tabita masuk paksi Papua. Sandra dari mana Sandra? Dari Tangerang. Dari Tangerang, berarti
Tangerang itu mana ya? Tangerang itu ada di Jawa Barat, berarti masuk Janoja, Jawa, non Jatim. Nah, begitu cara baginya. Nah, tadi saya dengar-dengar Bapak ngomong 2 tahun yang lalu PB8. Nah, kenapa 2 tahun sekali sih Pak diadakannya? Kenapa harus 2 tahun sekali? Nah, ini. Nah, awal mulanya dulu sekitar tahun, kalau tidak salah ingat, saya kan juga sering tanya-tanya dulu ke senior itu tentang sejarahnya bagaimana. Sekitar tahun 2005 waktu itu. PB pertama waktu itu berjalan selama 1 tahun sekali. Nah, 1 tahun sekali, tetapi setelah dievaluasi kok kegiatan ini sepertinya kok kok besar, mungkin juga Bapak Ibu guru pekerjaannya banyak, dan mungkin yang lebih tepat mungkin alasannya adalah supaya ada kerinduan yang berat dengan kegiatan ini. Rindu ya. Iya dong, coba aja kalau tiap minggu diadakan PB, wah pasti kan nilai-nilai kerinduan itu kan pasti akan menipis. Iya, benar. Makanya 2 tahun sekali. Nah, setelah dilakukan 2 tahun sekali, kemudian dievaluasi lagi, terus ada masukan juga dari siswa-siswi waktu itu. Loh, kalau 2 tahun sekali sungguh sayang Pak, Bu. Terus kemudian 1 tahunnya kegiatan apa? Nah, setelah melalui evaluasi, melalui masukan-masukan dari beberapa guru, lahirlah yang namanya AWAS. AWAS itu adalah bahasa tanda kutipnya itu adalah PB kecil. Nah, jadi selang-seling, jadi AWAS itu 1 tahun sekali, setelah itu 2 tahun sekali baru PB. Nah, AWAS itu adalah adu wawasan siswa-siswi. Apa yang diadukan, bukan diadu seperti banteng, seperti domba, itu bukan. Tapi wawasannya, lomba-lombanya tuh mungkin kalau dari IPA ya lomba matematika, IPA. Kalau IPS sih ya ada lomba geografi. Geografi itu sangat menarik. Yang dilombakan waktu itu membuat replika gunung meletus. Nah, sudah pernah belum kalian? Belum, kalau saya sih belum. Belum. Saya sih belum. Saya sih belum. Berbahagialah yang sudah pernah merasakan. Nah, semacam itu diadukan, kemudian tahun demi tahun ada masukan lagi bagaimana kalau kita masukkan folk song tiap daerah. Keren tuh. Yes, maka kita lombakan. Ya, dari Paksi Kalimantan nanti lagu daerah Kalimantan, dari Paksi Papua, Sumatera, Jawa Timur itu saling berlomba. Ya, lomba ini bukan untuk saling untuk saling mengejek mana yang lebih hebat, tidak, tapi sebagai wadah untuk menyalurkan bakat dan mengenalkan siswa itu tentang kebudayaan kita yang beragam gitu. Keren banget ya berarti acara PB ya. Pasti. Dan tentu kalian harus tahu ya, di banyak sekolah-sekolah yang lain itu kemungkinan sangat jarang ya mengangkat tema sebuah acara tentang kebudayaan daerah. Nah, di sekolah kita itu ini merupakan merupakan sebuah kegiatan yang mungkin menjadi sebuah sebuah ikon gitu. Iya kan? Ya, kalau setiap mungkin di sekolah lain punya kegiatan besarnya tuh pensi misalnya sudah terkenal. Nah, kita punya kegiatan yang namanya Pelangi Bangsaku, di mana kita mengangkat kegiatan-kegiatan yang berupa kebudayaan. Jadi isinya itu ada miniatur Indonesia itu. Jadi misalnya Tabita tuh nggak bisa pulang misalnya ya. Dan tadi pada kegiatan Pelangi Bangsaku ini kan Tabita tadi kan Papua kan. Iya, Pak. Jadi nggak usah jauh-jauh naik pesawat 2 juta ke Papua. Cukup ke Kosayu aja mau cari makanan sagu itu apa namanya? Papeda itu bisa di Kosayu. Saya dari Jogja nggak usah pulang jauh-jauh ke Jogja, saya cari gudeg di Asubang Sayu. Ada. Itu Lengkap dia. semua ya, Pak. Yes. Itu. Ada lagi nih pertanyaan Pak. Kan berkaitan tadi Bapak bilang kalau Pelangi Bangsaku ini kayak jadi ikonnya Kosayu, ikonnya Wain. Dan dilaksanakan nih bulan Oktober, pasti ada alasan di baliknya. Oh. Ada momen apa sih Pak sehingga PB ini akhirnya dilaksanakan pada bulan Oktober? Ulang tahun bapaknya kan? Selain itu dong. Ulang tahun saya tepat waktu
tengah-tengah bulan ya. Tanggal 15 itu kadonya. Kita minta traktiran sih. Oh, minta traktiran. Siap. Jadi gini, menurut cerita dulu asal usulnya itu kenapa bulan Oktober diadakan karena untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang pertama dan kedua adalah bulan bahasa. Gitu. Jadi waktu dulu tuh kelas 12 itu untuk memperingati hari bulan bahasa itu kan menunjukkan semacam ya pameran-pameran itu mau ditaruh di mana itu pameran itu, makanya di wadah itu terus berkembang semakin hari akhirnya menjadi ini untuk memperingati PB ini, memperingati bulan bahasa sekalian itu begitu. Keren sih, sekolah kita udah ngadain PB untuk berbagai macam hal ya. Yes. Bahasa pun termasuk. Bahasa juga keren banget Ya, sih. itulah sekolah kita ya. Beruntunglah Anda yang sekolah di Kosayu. kamu belum Iya. sekolah di Kosayu, gabung sih. Harus Gabung gabung sih. Ini Ya sekolah mungkin negeri nanti ya. kamu punya adik sepupu, datengin aja ke sini untuk mencari saya. Pasti ketemu saya secara live ya. Bapaknya paling seru ya. Iya, paling seru. Terkece. Semua seru kok, semua seru. Jadi semua apa ada yang ada di Kosayu itu seru kalau Anda bisa menikmati apa yang ada di dalam. Wih. Iya dong, kita harus menikmati apa yang terjadi di dalam dunia ini. Waduh, Iya nggak? waduh. Kan semua orang nggak bisa punya pengalaman seenak ini, ya. Oh iya. Seindah ini. Benar. Iya dong. Kalau boleh tahu apa sih Pak tema PB kali ini? Nah, tema Pelangi Bangsaku yang ke-9 ini kita mengangkat tema Indonesia berkibar, Indonesia tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Iya, Moto karena sekolah pada kita ya? Moto sekolah iya, kita. moto sekolah kita. Kenapa Indonesia berkibar, tetap berkibar ya supaya Indonesia tuh di negara-negara yang maju tuh tetap punya nama, tetap berkibar di ranah dunia. Nah, kalau kita mau mengambil yang lebih kecil lagi, yaitu SMA kita tuh semakin dikenal dengan kegiatan ini, semakin kenal di seluruh penjuru dunia. Ya kan? Jangan sampai tenggelam sekolah kita karena setiap sekolah itu punya identitas dan ciri masing-masing. Dan tetap bersemangat tadi, Indonesia tetap bersemangat tadi seperti slogan sekolah kita, yaitu tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Iya. Keren. Kita nggak nyangka sehebat itu Iya. pemikiran temanya. Bener, ya nggak sih? sampai sedalam Sedalam ya. itu maknanya Keren ternyata. banget. Di situasi pandemi ini Pak, tetap bersemangat itu kan jadi semboyan gitu kan Pak. Iya. Selain semboyan sekolah, semboyan kita di kehidupan sehari-hari untuk tetap bersemangat juga. Hmm. Nah, di PB kali ini kan dilaksanakan secara online nih Pak. Nah, itu gimana tuh Pak? Berbeda dengan PB yang dilaksanakan 2 tahun Yes. lalu ketika offline. Yes, itu bedanya di sini. Ada penasaran? Makanya Anda datang dan silahkan kunjungi website kami tanggal 29 Oktober dan 30 Oktober, 2 hari saja. Nah, bedanya adalah kalau yang 2 tahun yang lalu itu kan secara offline ya. Nah, karena ada pandemi ini kita nggak kehabisan akal tuh, ya kan? Bagaimana kita memutar otak kita, dan ketika saya dipilih menjadi ketua PB 9 itu, saya pun langsung ya sedikitnya lemas, bukan lemas-lemas, menyerah bukan, tapi lemas-lemas. Apa yang harus saya perbuat, apa harus saya pikirkan, apa yang harus saya persiapkan untuk Pelangi Bangsaku virtual, karena ini adalah hal sesuatu yang beda gitu. Ya kan? Kalau off aja enak langsung ser gitu kan. Ketemu sesuatu, tapi ini virtual. Apa yang harus ditampilkan? Apa yang membedakan? Nah, yang membedakan kalau dulu tetap ada pagelaran, jadi Pelangi Bangsaku itu ada 2 unsur utama inti, yaitu pagelaran dan pameran. Kalau dulu pagelaran itu kita ada nyanyi folk song, di tiap daerah itu menyajikan nyanyi, maju, masuk panggung, nah, masuk panggung terus menyanyi lagu-lagu daerah. Terus kalau pameran tuh anak-anak yang tinggal di daerah itu
menjual makanan-makanan itu. Ada makanan, ada baju daerah, ada kaos daerah, ya pokoknya apa yang menjadi identitas daerah tersebut. Nah, memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa oh ternyata di daerah saya tuh jualan keripik uceng, tahu uceng nggak? Enggak, Uceng itu saya ikan tahu. itu loh. Nah itu makanan khas Blitar. Ada pecel di sana. Kalau di mana? Di Papua tadi ada apa? Papeda. Papeda. Nah itu saya aja baru CI juga enak. Saya aja baru ngerasain papeda itu ya baru di ibu saya ini. Saya kan nggak pernah ke Papua, saya nggak tahu siapa nanti anak-anak yang sudah lulus mengajak saya undangan. Wah, mode. Iya, ini mode. Untuk undangan ngomong untuk dan memanggil cece-cece. saya gitu ya. Gitu. Jadi untuk online nanti tetap ada pagelaran dan pameran. Untuk pagelaran nanti itu adalah kita akan anak-anak nanti akan membuat sebuah video, ya sebuah video yang dikirimkan kepada kami yang akan ditayangkan. Kita acaranya nanti jam 7, sekitar jam 7 sampai jam 11 itu untuk pagelaran. Lama ya? Sama. Tapi Ya. pasti puas sih. Karena Pasti puas. karena di sini ada 14 paksi ya, ada 14 Apa aja tuh? Apa aja daerah. tuh, Pak? Banyak ya? Salah satunya ya saya sebutkan ya, yang pertama yang jelas paksi yang gede-gede ya, gede-gede itu yang pesertanya banyak ya, yang ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Papua, ada NTT, ada Bali NTT, ada paksi NTB, Pak. NTB maksudnya, Pak? ya ada Bali NTB. Oh iya, Ya. enggak apa-apa, Pak. Ya, kalau NTT berdiri sendiri masih ya. Nice. Nah, terus kemudian ada Sulawesi, paksi Sulawesi, ada Jatim Barat, Jatim Timur, Jatim Utara, ada Jawa non Jatim, kemudian ada Malang Selatan, Malang Barat, Malang Timur, Malang Utara. Malangnya banyak Gitu. ya? Malangnya banyak. ya? Banyak, karena kalau kita jadikan satu, bayangkan aja, anak-anak kita itu kan berjumlah 1.200 ya. Wih, banyak sih. Iya, 1.200 kalau kita jadikan satu, malah tidak efektif kan. Iya. Jadinya Kegiatan nggak itu semua tidak ada. efektif karena banyak anak, makanya kita bagi Malang itu menjadi ada Malang Barat, Malang Selatan. Nah, siapa yang lahir dari Malang Selatan, ya, berarti masuk ke paksi Malang Selatan. Emang benar-benar udah terbagi gitu ya? Sudah dibagi. Nah, itu setelah itu nanti ada pameran tadi ya, jadi jual makanan dan macam-macam. Nanti juga boleh loh ada pre-order juga misalnya. Nah kalau dulu itu jualannya itu kan secara live ya kan, orang datang sambil ketemu CC-CC-nya yang sedang jualan. Ada yang cuma datang untuk kenalan CC-CC dan kuku-kukunya. Waduh, itu cuci mata, cuci mata. sekalian. Cuci mata loh. Iya kan namanya kan sebaya ya, teman sebaya. Iya, Apalagi ini kan benar-benar. masa-masa SMA ini kan masa-masa yang paling indah katanya sih. Kasih di SMA ya, Pak. Ya, itu. Terus kemudian itu kalau offline ya, ketika PBBB sebelumnya itu kita datang bisa langsung beli. Nah, kalau ini nanti online kita bisa pre-order. Jadi kita bisa membeli atau memesan makanan. Tapi kemungkinan makanan yang dijual adalah makanan yang tidak basah. Oh, berarti Iya kayak dong, frozen kalau food misalnya nih kalau makanan basah untuk biaya pengiriman atau pengiriman itu kira-kira kan berapa hari? Misalnya nih, si Tabita ini dari Papua mau pesen weci, ya kan? Weci makanan khas Malang misalnya. Iya. Dikirim ke Papua sudah nggak enak kan? Kalau Udah lebih dari 1 basi, hari basi. kan sudah basi. Nah, contoh itu. Buang-buang. Nah, mungkin yang dijual bentuk-bentuk mungkin ya baju atau makanan kering keripik, asli Malang, Souvenir gitu ya, souvenir itu bisa. Dan kehebatannya adalah walaupun kegiatan Pelangi Bangsaku yang 9 ini cuma 2 hari, tetapi kita masih bisa memesan seperti baju tadi ya, itu selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Oh, berarti kalau Nah. nggak sempat pada kesempatan itu bisa dalam Bisa. beberapa waktu kemudian ya, Pak. Nah, caranya Mungkin adalah bisa nanti ya, lumayan. silakan pengunjung membuka web. Jadi kita nanti pakai web. Nah, gitu. Itu
Itu kita membuka web, nanti masuk, nanti masing-masing paksi itu akan membuat logo. Misalnya Jatim Barat tuh logonya kan ada Ponorogo, dan nanti mungkin logonya Macan sama Merak atau apa. Nanti klik aja tuh di situ, klik. Nah nanti sudah ada, nanti di sana tuh nanti ada peta. Nah di peta itu nanti pengunjung dibuat seperti permainan Counter Strike mungkin ya, jalan-jalan menyusuri lorong-lorong. Misalnya iya, nanti ada peta misalnya, nanti ada stand 1 misalnya, stand 1 makanan daerah, kunjungi aja itu. Kreatif banget Kreatif. ya. Ya, stand 2 mungkin apa ya, tempat wisata misalnya, ada di situ nanti. Keren banget sih. Nah, Bisa kepikiran Iya. gitu. Nah. Gimana nih Pak, pas Nah. ada ide untuk teknis pelaksanaan PB ini secara online kok bisa sekreatif itu gitu Pak? yes, Bener makanya. keren banget Ya. Sampai Makanya. kayak speechless nggak sih? Speechless Ya, banget. Iya. makanya saya itu percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan kepada umatnya di luar kemampuan. Dalam. Iya dong. Benar, Saya benar. berbicara tentang spiritual ini. Wes. Ya. Jadi waktu pertama saya dipilih itu saya agak grogi, agak sedikit takut, tapi saya punya tim yang sangat hebat. Tim saya itu adalah guru-guru Kosayu sendiri, dan yang sangat saya percayai, dan saya yakin mereka mau membantu saya. Nah, kita sudah rapat-rapat dan akhirnya mendapatkan ide itu. Jadi banyak masukan-masukan teman-teman guru itu yang sangat hebat-hebat yang saya pilih itu. Nah, makanya jadinya seperti apa? Silakan tunggu pada nanti tanggal mainnya. Penasaran banget sih. Guru-guru sekolah kita ternyata keren-keren banget Keren-keren ya. banget. Hebat banget. Makanya menilai orang itu jangan dari luarnya, tapi dari Yes. dalamnya. Ya nggak. Berarti guru-guru itu punya prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, bercerai kita kawin lagi. Nggak, Oh, iya. enggak gitu dong. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Oke, jadi udah tahu ya bedanya untuk offline dan online ya. Sudah sih. Sudah. Tapi gini, Tabita dan Sandra ya. Selain yang dilombakan pagelaran dan pameran, nanti juga ada yang dilombakan yaitu logo. Oh. Jadi buat kalian yang membuat logo-logo untuk daerah masing-masing itu silahkan dibuat semenarik mungkin, karena itu dilombakan. Lalu nanti bentuknya bagaimana dalam melaporkan, atau bentuknya bagaimana dalam gambaran itu. Dan nanti setiap anak nanti akan setiap paksi itu membuat melalui Google Sheet. Nah, bahkan tampilan Google Sheet itu juga akan dilombakan. Wow, keren Ya. banget. Kompetitif sekali ya. Yes, kalian kan pernah belajar Google Sheet kan? Ya nggak? Iya dong. Iya dong. Makanya gayung bersambut, silakan. Maka yang dulu tidak serius mengikuti pelajaran Google Sheet, maka dia bersedihlah. Iya, sedih dong. banget. Dikasih pelajaran itu nggak didengarkan. Tapi yang bagi yang dulu serius mendapatkan ilmu itu, ilmu kan harus dicari ya. Iya. Kebetulan ada yang ngasih, terima saja, pasti akan berguna suatu hari. Dan ternyata benar, di PB kali ini kita menggunakan Google Sheet. Nah, yang mana itu Google Sheet untuk dilombakan, mana nanti tampilannya yang bagus. Mungkin kalau Tabita itu Papua, mungkin ditambahi ya hiasan-hiasan itulah. Keren pasti. Oh, orang Nggak desain sabar desain. Gak sabar banget. Yes, dan saya yakin anak-anak Kosayu pasti hebat-hebat dalam Hebat. mendesain. Ini sudah saya akui itu. Itu jadi perbedaannya offline dan online untuk PB9. Kita bisa lihat banget ya kalau guru-guru dan murid-muridnya berdedikasi banget pada Benar. acara ini. Demi kebudayaan Indonesia Budaya ya. Indonesia. tetap keren Ya. banget. Dan kebetulan dan syukurnya perbedaan itu dijadikan kayak sebuah aspek pemersatu nih. Iya, Padahal kan benar banget. banyak sekali konflik yang terjadi kayak perbedaan budaya. Tapi di Kosayu bersatu kita teguh, ya tadi bercerai kita runtuh. Yes, Benar, makanya itu benar. adalah salah satu tujuan Pelangi Bangsaku adalah yang menyatukan keberagaman, dan kita memberikan wadah dari berbeda itu supaya menjadi sesuatu kegiatan yang dapat membuat pemersatu bangsa lah. Keren banget. Itu. Dan selain itu juga anak-anak juga diberi pelajaran tentang bagaimana berwirausaha. Ya, tapi Jualan. ya jualan itu. Jadi anak-anak bisa jualan, tapi tidak melulu hanya
berjualan saja. Kalau mikirin jualan terus kan nanti lupa sekolahnya. Oh, iya, Iya benar. dong. Yang penting belajar, tapi anak-anak juga butuh. Kalau menurut saya PB ini juga merupakan satu hiburan ya. Ya nggak? Hiburan Benar, nggak? Iya, benar benar. banget. Iya Kumpul dong. sama teman. Iya udah Iya. latihan bareng. Seru banget. Anda bayangkan ya, kalau tiap hari kita berhadapan dengan PR, Frustrasi. tugas, frustasi kan. Nah, makanya kita selalu menggunakan otak kanan kita untuk bersenang-senang. Salah satu tempat untuk bersenang-senang adalah PB 9 atau Pelangi Bangsaku. Nah, Udah bersenang-senang dapat teman banyak lagi. dapat Banyak teman lagi. banyak dari Papua, dari Sumatera, dari Jawa itu. Itu kenapa Kosayu keren Iya. banget Keren ya sih? banget, Dari iya. mana-mana aja ada ya. Iya. Ya karena memang siswa-siswi kita dari 27 provinsi. Wah, Banyak banget. Banyak sekali. Seberagam itu Iya. ya. Indonesia Yes. mini. Indonesia Mini ya. Ada yang berbicara bahwa PB ini adalah miniatur Indonesia yang ada di Kosayu. Wih, keren. Enak. Iya, makanya itu harus kita jaga, kita lestarikan, jangan sampai sebuah kegiatan yang dapat membuat orang, kalau PB itu pasti orang ingatnya PB itu pasti Kosayu. Nah, jangan sampai orang tuh Kosayu itu yang mana sih? Wah, itu sangat Aduh, menyedihkan betul. bagi saya. Nah, gitu ya. Ya. Itu. Dengan acara semewah Hmm. dan semegah ini, Pak. Kira-kira bintang tamunya siapa sih, Pak? Wah. Yes, ini paling Oh. dinanti-nanti Kan kan ya, ya. masa nggak ada bintang Bintang tamunya? tamu, ya kan? Kira-kira kalau bintang tamunya saya meriah nggak ya? Meriah dong. Meriah Pak. dong, Iya, iya. sekalian perayaan ulang tahun Bapak. Iya. Lumayan makan Nah. Iya, makan-makan. Setiap kegiatan Pelangi Bangsaku ada icon ya. Jadi ada icon atau ada daerah yang menjadi kalau caranya apa? Caranya rumah tuh ada yang di depan sendiri gitu. Apa istilahnya Bu? Ada yang menjadi ikonnya. Jadi Iya. setiap tahun tuh ikonnya berbeda. Ya kalau PB 1 itu ikon ini, PB 2 ini ikon ini, 7 sampai 8 ini. Kalau PB 9 ini adalah ikonnya adalah Jawa non Jatim. Nah, Jasanya Sandra nih. Iya. ini jasa Sandra ya. Oh iya, tangannya ya. Jawa non Jatim ini terdiri banyak sekali daerah-daerah ya. Ya, namanya aja Jawa non Jatim. Berarti kan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jawa Tengah itu kan ada Semarang, ada Solo, ada Tegal ya, ada Iya, Tegal. Punyanya bapaknya si Kiai ya. Iya. Terus ada Tegal, ada Cirebon, ada Bandung, dan macam-macam, ada Jakarta. Ya harapan kami semua sih nantinya bintang tamunya atau tamu undangnya adalah orang-orang yang spesial. Bisa jadi mungkin para gubernur kita panggil semua. Oh, mungkin. keren ya, Pak? Oh keren kan? Keren. Gubernur, wali kota misalnya kita panggil, mungkin. Harapannya begitu. Gubernur Jakarta, San. Gubernur Jakarta, ini kan Jakarta kan menjadi perwakilan Jawa Barat ya. Langsung undang Pak Presiden. Iya, Pak Presiden aja. Loh, bisa. Bisa. Nah, makanya nanti kita serahkan pada tim publikasi. Nah, itu bagaimana? Itu. Ya semoga bapak-bapak dan beliau-beliau itu bisa menyempatkan diri untuk datang pada acara PB 9 ini. Amin. Amin. Untuk Saya sih memeriahkan. Yakin. Saya sih yakin pasti. Pasti bisa ya. Iya, bisa lah Oke. kan. Makanya kita doa bersama-sama ya supaya acara PB ini walaupun secara virtual tapi kalau yang tamu undangan yang datang-datang ini adalah orang-orang yang ya spesial gitu. Begitu Tabita, Sandra. Kalau yang spesialnya buat Bapak yang diundang, istri Bapak itu. Semua spesial bagi saya. Wih. Seperti kalian itu adalah spesial buat hati saya. Waduh. Bapak juga spesial bagi kami. Aduh makasih, love Jadi you. terharu. Makalah cintailah semua orang ya. Wih. Saya cinta Anda semua. Ya, kameramen juga saya cintai, love you. Love you. Kita ngobrol-ngobrol ini nggak berasa banget Iya, ya? nggak berasa banget. Oh, sudah lama ya? Lama, Pak. Lama, Pak. Aduh. Ternyata sampai udah seru banget ya Seru PB itu banget, ya. iya. Kayak Ya, kita makanya. langsung tahu seluk beluknya.
Oke Pak, kami ini sudah sangat mendapatkan informasi yang sangat banyak dan kami berterima kasih nih kepada Pak Bismo Syukurlah. yang Buru-buru ya, dan Sudah guru-guru punya semua yang gambaran bekerja. ya, PB9 sudah punya gambaran. Sudah punya gambaran dan makin kepo, Makin kepo, sampai tentunya. semangat banget sampai temu PB ya. Gak Ya. sabar nih. Sabar banget. Terima kasih kepada Pak Bismo yang udah Sama-sama. menemani kami di AADK kali ini dan juga untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton AADK kali ini. Sementara dari ADK itu sekian sampai sini aja ya. Iya. Sedih banget nggak sih? Sedih banget Aku harus sedih loh, berpisah. saya harus Ya. berpisah dengan kalian semua yang di sini dan yang di rumah. Penonton sejati ADK ini kita harus berpisah. Harus berpisah sejenak, tapi kan kita akan Sejenak. bertemu lagi. Pasti bertemu lagi ya. Ya. Oke, untuk saat ini kita ucapkan terima kasih banget ke kalian dan sampai jumpa. Dadah.